Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Halo sahabat Bang Takir, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya hari ini. Di kesempatan di bulan yang berbeda, kembali saya Sersantu Budi Ajusta Kurniawan dapat menyapa sahabat Bang Takir yang mungkin pada pagi hari ini sedang beraktivitas. Nah, di edisi podcast Bang Takir pada pagi hari ini, di studio kita, saya sudah mendatangkan seorang narasumber. Beliau merupakan seorang kabit, cantik jelita, dan nanti kita akan tanya mengenai apa sih tentang ke bidang beliau. Tetapi sebelum nanti kita akan bertanya-tanya kepada beliau, tentu saya ingin menanyakan kabar sahabat Bang Takir. Mudah-mudahan di pagi hari ini dan selanjutnya juga sahabat Bang Takir selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun sahabat Bang Takir ada kendala ataupun suasana yang tidak kondusif, saya secara pribadi mendoakan mudah-mudahan apapun permasalahannya, apapun kegiatannya dapat berjalan dengan baik, dapat sehat seperti sedia kala dan dapat beraktivitas. Nah, tidak usah berlama-lama, di studio kita sekarang sudah kedatangan seorang Ibu Devi. Ibu Devi ini merupakan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan juga Hortikultura Kabupaten Lamongan Dinas Pertanian. Nah, langsung saja kita akan menyapa Bu Devi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas Luar biasa Budi. sekali pagi ini, ceria sekali, sehat, Bu Ge? Iya, alhamdulillah sehat. Saya minta maaf karena tadi mengganggu waktunya dan terima kasih sekali karena pada hari ini sudah Iya. berkesempatan hadir di podcastnya Bang Takir. Saya minta maaf karena ditunda-tunda terus karena kesibukan. Ya, karena mungkin kita juga tahu kondisi Bu Devi keadaannya luar biasa. Karena sekarang kan lagi banyak programnya ketahanan pangan, Bu. Iya, betul. Otomatis dinas pertanian juga sibuk banget ya. Nah, Bu, biar sahabat Bang Takir nggak penasaran, mohon izin Bu, mungkin boleh perkenalan diri dan menyapa sahabat Bang Takir yang ada di rumah. Siapa sih Bu Devi itu? Terima kasih. Saya Bu Devi. Nama saya Devi Meisna ini. Saya kebetulan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah dipercaya menjadi Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Itu aja, Mas. Mohon maaf, berarti sekarang asli Lamongan, Bu ya? Enggak, saya Surabaya. Asli Surabaya? Iya. Oh, jadi ada kemungkinan untuk pindah ke Surabaya lagi, Bu ya? Boleh tak? Mudah-mudahan nanti setelah podcast ada jalan untuk pindah ke Surabaya gitu, Bu ya. Tapi kayaknya sudah enak di Lamongan kayaknya. Rezekinya di sini, soalnya sudah pernah tapi gagal. Oh gitu, Bu ya. Yang penting dimanapun bumi dipijak, aja di sini. Di situ kita junjung langitnya, Bu ya. Alhamdulillah. Yang penting sehat, Bu ya. Alhamdulillah, itu ya nomor 1, Mas, sehat. Betul sekali. Nah, Bu, ini berkaitan dengan Dinas Pertanian dan mungkin ketahanan pangan ini, Bu. Yang mungkin saya pertanyakan adalah, ada nggak sih Bu, program utama yang mungkin saat ini sedang dijalankan oleh Dinas Pertanian Lamongan dalam mendukung ketahanan pangan? Kita tahu sendiri bahwa Presiden sekarang banyak sekali gencar-gencarnya, ayo ketahanan pangan gitu, Bu ya. Jadi kita dari Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan ini intinya mendukung program Pak Presiden, yaitu Swasembada Pangan Nasional. Jadi kita mendukung dari Kementerian Pertanian, mendukung Pak Presiden, mendukung dari Dinas Pertanian Provinsi. Nah, salah satunya yaitu luas tambah tanam, yaitu program LTT. LTT. Iya. Jadi kita tahun ini diberi target 192.373 hektar. Luar biasa. Padahal tahun kemarin kita 155.000. Ya, mohon doanya ya, mudah-mudahan bisa. Jadi ada tambahan 4.000-an. 4.000. Ya. Kalau untuk saat ini sudah berapa persen itu Bu berjalan? Sekarang baru 40-an, Mas. Sekitar 40%, Bu ya. Karena artinya kemarin tetap banyak masih yang proses, banjir. Ya. Ya, on proses. Doakan saja. Dengan kita juga lari-lari ini. Dengan tambah bukan 100, bukan 200, tapi ribuan. Ribuan, betul. Dan iya. Kayak kita dipecut. Tapi katanya Pak Menteri gini, memang kalau tidak dipaksa kita nggak akan bisa. Nggak jalan gitu ya. Kadang-kadang memang sesuatu harus dipaksa agar hasilnya lebih maksimal. Ya, kita terima saja. Mudah-mudahan bisa. Ya. Yang penting sinergi, kolaborasi tetap jalan, koordinasi yang baik. Itu tidak pernah berhenti. Jadi kita hari Sabtu, Minggu tetap rapat dengan Pak Dirjen, Pak Menteri. Ya tergantung undangannya. Ya kita ikuti. Jadi tidak ada hari libur. Tidak ada hari libur. Kita laporan juga setiap hari. Dan mungkin salah satu faktornya juga yang mendukung adalah
mindset dari masyarakat sendiri, Bu, ya. Iya. Apabila kita sudah mempunyai program yang seperti ini, ayo luas tambah tanam, tapi kalau masyarakatnya juga malas, mau Iya, itu kita juga pasti nggak berjalan, betul, Bu, ya. tugas kami untuk mensosialisasikan kepada petani. Nah, kemudian Ibu, strategi dinas pertanian sendiri dalam menghadapi, kalau kita tahu sekarang, kalau mungkin dulu kita bisa tebak, Bu, zaman saya SD itu, oh ya, ada musim 6 bulan itu musim kemarau, 6 bulan kemudian musim penghujan. Nah, kalau sekarang, saya pikir dulu cuma ada di Khatulistiwa yang tidak mengenal musim. Nah, sekarang kita tahu beberapa hari ini kita mengalami hujan, padahal ini musim kemarau. Katanya informasi akibat badai di Australia. Nah, mungkin strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sendiri menghadapi cuaca yang sekarang boleh saya katakan tidak menentu. Ya, memang cuaca tahun kemarin juga sama, tahun ini malah lebih. Ini kan seharusnya sudah musim kemarau, ya, tapi kita masih ada hujan. Betul. Jadi kita dari dinas itu ada kalender tanam, ya. Jadi itu intinya diusahakan supaya tanam serentak. Kenapa tanam serentak? Karena kita menghindari OPT. OPT itu organisme pengganggu tanaman, biasanya yaitu kayak penggerek batang, ada potong leher. Jadi kalau semua tanam dengan serempak, insya Allah meminimalisir untuk OPT itu. Kemudian kita juga dengan adanya perubahan iklim dan alih fungsi lahan ini, kita mengoptimalisasikan pompanisasi sama jaringan irigasi. Jadi kita kerjasama dengan PU juga, jaringan-jaringan mana yang sudah rusak. Memang dari Kementerian Pusat juga kita dibantu. Jadi kita mendata mana yang jaringan irigasinya sudah rusak, kemudian pompanisasi yang sudah rusak itu dibantu dengan pusat. Kemudian kita juga yang alih fungsi lahan itu ada LP2B, yaitu lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi yang itu memang kewenangannya Kementerian ATR, ada di Agraria itu di Dinas Pertanian kita di Lamongan dapat 94.000 hektar. Jadi sudah dilindungi jadi sudah nggak boleh dibuat pabrik, jadi memang perumahan itu sudah tidak boleh diganggu gugat gitu. Ya, walaupun LSD kita kan 95.000, tapi kita dapat 94, ya enggak apa-apalah. Selisihnya sedikit. Cuma selisih mungkin 1% atau Iya, mudah-mudahan. Ya memang kadang saya sendiri sebagai orang pertanian itu, Mas, ya, kalau lewat terus ada perumahan, habis lagi, berkurang lagi, itu saya karena saya orang pertanian. Kalau sekarang kita lihat jalur ke Mojokerto itu, Bu, ya, sudah banyak dibangun pabrik itu. Dulu saya masih ingat ketika 2003, sekitar 2002-2003 ketika saya mendaftar masuk TNI, kan lewat ke Mojokerto itu enak di situ, udaranya adem, kanan kiri sawah. Sekarang lihat pohon jatinya sudah habis segala macam. Artinya memang banyak sekali, Bu, ya, kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan ini. Nah, mungkin bagi sahabat Bang Takir, kalau mempunyai pikiran, Dinas Pertanian paling cuma garap-garap surat tok gitu, jadi jangan salah. Iki loh, dijelaskan sekarang. Sudah dijelaskan bahwa program dari Dinas Pertanian tidak hanya mungkin sebagai penyambung lidah dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah gitu, Bu, ya, tapi juga mendukung para petani ataupun usaha kecil di Lamongan khususnya di bidang pertanian untuk bisa lebih baik dan bisa lebih maju. Salah satunya dengan kegiatan program luas tambah tanam LTT. Nah, kemudian Ibu, inovasi yang diterapkan mungkin untuk petani di Lamongan untuk meningkatkan hasil pertanian lokal sendiri itu mungkin seperti apa sih, Bu? Ya, kita dari Dinas Pertanian itu ada inovasi namanya SIMAS Agro. Iya, Sistem Manajemen Padi Sehat Terpadu Berbasis Ekologi. Apa itu SIMAS Agro? Agro, iya. Memang kita padi sehat, intinya ingin kita berorientasi pada keseimbangan ekosistem. Jadi tidak hanya tanam, tapi tanah itu kan rusak. Iya, rusak kalau ditanami terus, kalau enggak nutrisinya dikembalikan. Makanya dari SIMAS Agro itu ya kita mempunyai program berkeinginan supaya tanamnya bagus, ekosistemnya juga bagus, yaitu salah satunya kita meminimalisir dengan
yang bahan kimia. Bahan Jadi kimia. kayak pupuk-pupuk kimia kita sangat berusaha mengurangi, Menggunakan ya teknik. enggak untuk menghilangkan enggak mungkin, tapi kita mengurangi, Biar yaitu faktornya dengan kecil pupuk saja, organik, betul sekali. betul. Kemudian untuk yang pengendalian OPT itu kita bisa pakai agen hayati. Pupuk juga bisa pakai agen hayati, jadi dari alami. Jadi enggak disemprot dengan pestisida. Ya memang ada mungkin OPT yang harus dengan pestisida, tapi kita yang bisa diatasi dengan agen hayati, kita atasi dengan agen hayati. Kemudian kita penanaman refugia yang di pinggir. Itu kan refugia itu apa? Yaitu dia itu tempat hidupnya predator. Jadi predatornya itu hidup di situ. Nanti kalau ada hama yang di di padi bisa langsung dimakan dia tiap hari. Parasit. Oh, bukan parasit Bu ya? Bukan, musuh alaminya itu bisa langsung. Jadi fungsinya refugia itu memang tempat tumbuhnya, tempat hidupnya predator. Kemudian kalau tikus kita bisa pakai rubuha, rumah burung hantu. Jadi nggak yang pakai kimia ya Mas. Itu usaha kami salah satunya. Mudah-mudahan bisa alam ini kembali bagus. Betul sekali. Insya Allah ya. Karena ya itu tadi, kalau bukan usaha kita, tanpa usaha kita, kalau cuma kita ambil, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, lama-kelamaan juga pasti alam ini pasti marah. Oh iya, kemudian ada lagi jerami Mas, itu kalau bisa tidak dibakar atau dibuang, jadi kita biarkan di lahan. Ya memang kalau langsung terurai itu harus diberi dekomposer dulu. Itu kan mengandung banyak unsur hara, bisa dibenamkan lagi, diolah. Betul sekali Bu. Nah ini menarik karena saya pernah dengar langsung dari masyarakat, kalau tidak salah di desa Besur atau Kebalan Kulon. Betul. Karena Pak, ini jeraminya nggak boleh diambil karena mau dibuat pupuk kalau tidak salah Bu. Cuman saya tidak tanya bagaimana sih Pak prosesnya. Artinya di sana menjelaskan kita di sini sudah punya sistem pengolahannya seperti itu. Berarti memang betul Bu ya. Jerami itu bisa dibuat pupuk kembali. Bisa, gitu. Iya. Memang ada desa-desa tertentu yang sudah menerapkan ya. Nah itu Mas, itu bisa kita praktekkan seperti itu melalui sekolah lapang. Jadi memang belum semua, karena itu kan kita anggaran juga sangat menipis, itu biasanya dari dana desa, karena memang Pak Bupati memberi ke kepala desa itu untuk 20% supaya digunakan untuk ketahanan pangan. Jadi baru ada 20 desa yang menerapkan SLPH, ya sekolah lapang itu. Tetapi artinya mungkin di desa-desa lain, kalaupun belum ada anggaran skala, setidaknya mungkin mereka bisa studi terlebih dahulu. Iya betul, studi terlebih dahulu, mempelajari ke sana. Karena kalau saya lihat memang banyak poktan-poktan itu, ada mungkin 2 atau 3 poktan saya melihat langsung di desa Besur atau Kebalan Kulon itu sudah sempat studi gitu Bu. Jadi memang kalau memang itu bagus, kenapa tidak kita tiru gitu Bu ya. Artinya juga perlu lagi kesadaran merubah mindset itu yang susah. Jadi kalau yang sudah menjalaninya, oh iya bener tiba kalau yang belum temen itu belajar. Susahnya di situ Bu. Jangan percaya katanya. Makanya belajar langsung. Belajarlah, terus kita juga lihat hasilnya sudah ada gitu. Dan kalau sudah ada, kenapa sih tidak kita contoh yang baik? Karena itu tadi, kimia mau tidak mau pasti ada efek sampingnya. Boleh dikatakan seperti itu. Nah kalau bisa menggunakan yang organik, meminimalisir gitu Bu ya. Kemudian ini Bu, mungkin kalau berbicara tentang ketahanan pangan dan masalah pertanian, menurut dari Dinas Pertanian, peran dari generasi muda milenial kita nih, yang sekarang banyak digembor-gemborkan petani milenial itu, sampai detik ini sudah sejauh apa sih Bu? Masih banyak anak-anak muda nih yang bosnya petani itu? Masih banyak nggak sih Bu seperti itu kalau menurut Dinas Pertanian sendiri? Khususnya menurut Bu Devi deh. Iya, memang kan sekarang jarang ya, bahkan mungkin hampir sedikit anak-anak pelajar itu yang kadang kalau ngisi biodata cita-cita petani, jarang sekali kan. Tidak ada. Saya sendiri juga tidak pernah. Orang kan mesti jadi dokter, jadi guru, jadi pilot, jadi polisi gitu. Nah, karena saya sekarang ya sudah terjun di pertanian, itu kita memberikan sosialisasi, yaitu Mas, dari sekolah lapang itu kita merekrut yang anak-anak muda, biasanya itu dari anaknya para petani. Jadi regenerasi petani itu, karena kan misalnya bapaknya sudah umur 60, ayo Pak putrane diajak. Nah itu memang sangat membantu sekali, karena sebenarnya enggak dari pertanian padi aja ya, di Horti itu juga ada kita petani milenial,
eee, di sayuran juga ada, cuman karena ini konteksnya LTT itu Iya, kalau menurut kami ya sangat membantu sekali karena sebagai regenerasi petani, kemudian anak muda itu adrenalinnya kan masih tinggi ya, betul masih, sekali. "Aku kepingin nyoba," nah Iya, itu kita sudah membuktikan sekali dari Alsintan, dia itu sudah mudah mudah menerima teknologi yang baru. Biasanya orang kan wes tandur pakai, sekarang kan ada iya transplanter. betul. Itu malah yang bisa itu yang muda-muda, yang tua Oke, alah wes iya iya, biasanya itu yang mau mencoba itu awalnya dari anak muda. Kemudian anak-anak muda juga petani milenial itu dia tidak hanya mampu menyerap teknologi tapi dia bisa berinovasi. Itu salah satunya kayak di kombin ya Mas iya. ya. Kombin itu kan alat panen itu kan dia kombinnya itu kombin padi, itu bisa dirubah, diinovasikan menjadi kombin jagung. Itu juga Wow, jadi dirubah ayaannya, iya, katanya begitu. Saya sendiri juga, loh, ih kok bisa? Iya Bu, hanya diganti. Berarti kan dia sudah punya sudah berpikir, inovasi sudah keren punya ya. inovasi Iya, keren. betul betul itu. Karena memang kalau kita lihat di negara sebelah misalnya Thailand, mereka juga sudah banyak menggunakan teknologi di bidang pertanian. Mungkin contohnya untuk drone drone Betul, menyiram itu juga pupuk segala ya. macam itu. Iya, drone juga. Jadi kita mupuk itu sudah bisa pakai drone, tapi memang kan biayanya Biayanya agak lebih ya. mahal. Biasanya saya kemarin itu di Maduran itu kepala desanya itu desanya itu sudah punya 2 dari dana desa. Itu yang mengoperasionalkan ya Anak-anak muda putranya. lah Iya, ya, Bu. makanya gini, "Bapak jenengan gini, gak iso aku, Bu." Biasanya ya Anakku memang ya. yang sudah sepuh-sepuh itu, Betul, males apalagi ya. kadang-kadang Iya, betul. meripate terkendala meripate Iya, segala macam iya. akhirnya wis sing Jadi nom-nom ae seperti mudah, itu. benar, mudah menerima Ya. teknologi sama dia berinovasi. Nah, artinya sebenarnya juga petani ini ataupun bertani ini termasuk mungkin salah satu profesi yang menjanjikan kalau memang digeluti secara Iya, betul-betul. betul. Karena banyak mungkin dari kita yang ya mungkin di kantoran, nanti sorenya bekerja di Iya, lapangan mungkin sebagai iya, petani. iya, Mungkin betul. salah satu contohnya yang putra daerah Pak Ramli aja, beliau Iya, seorang jenderal, tapi kalau sore ya udah lepas baju iya, ke sawah iya, dan segala macam. Nah, ini mungkin iya, salah satu contoh yang bisa dicontoh oleh generasi muda kita gitu Bu iya, ya. Nah, iya. kalau sekarang tadi berbicara mengenai anak muda, sekarang balik lagi Bu, dari pemerintah. Sejauh mana sih Bu mendukung Dinas Pertanian sendiri dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan yang paling tidak ada di wilayah Lamongan itu sendiri? Iya, jadi kita dari Dinas Pertanian itu memang ya untungnya masih ada Dinas Pertanian ya. Ya, Kita selalu dari ada musrenbang Mas. Itu memang Pak Bupati juga mungkin Pak Presiden sendiri komitmen memang kan nomor satu itu apa ya pertanian karena kita iya, kan pangan yang di nomor satu kan itu kan betul. makannya orang Ya, seluruh seluruh Indonesia. Indonesia. Makanya jangan sampai impor kan gitu. Makanya kita concern yaitu kita selalu di Musrenbang Tan itu ada itu setiap awal tahun itu akhir-akhir tahun ya itu menggali apa saja keinginan dari petani-petani di Ya, setiap kecamatan. Jadi tapi biasanya itu hanya itu Mas ya mungkin benih, kemudian pupuk, kemudian alsintan. Nah, kita memang selama ini ada di APBD itu selalu dikonsentrasikan pada bantuan benih, bantuan pupuk, juga ya. bantuan alsintan. Itu juga tidak hanya dari APBD dari pusat juga. Artinya memang sudah Selalu ada, ada kegiatan selalu ada pertanian, kegiatan. insya Allah. Iya. Dan kemudian Bu, dari Dinas Pertanian ada nggak sih Bu menggandeng pihak swasta atau akademisi gitu untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan di Dinas Pertanian itu sendiri Iya. gitu? Ada. Kalau sebenarnya itu banyak, kalau nggak hanya padi ya kan. Iya, Kalau di padi itu kita ada UTP yaitu iya, asuransi. Kadang kan kayak gini ada hujan kan kita puso ya. Makanya kita petani itu ya kita sosialisasikan itu untuk membayar uang 36.000 per hektar. Nanti misalnya kalau puso nggak tidak bisa panen menghasilkan. itu dia dapat 6 juta. Artinya berarti Setiap memang hektarnya, iya, iya. Jadi kan kita menggandeng pihak Jasindo, itu memang sudah instruksi dari pusat, itu kalau yang di padi ya. iya, Kalau yang selain itu juga kita ada dari universitas, biasanya kita pernah dengan Universitas Brawijaya untuk menyusun dokumen action plan. Kalau yang dari Horti, selain padi itu kita sekarang ini lagi
kerjasama dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu untuk membantu petani melon untuk permodalan. Iya. Jadi kadang Lagi dia booming itu juga sekarang, Bu. betul keinginannya kan satu greenhouse itu mahal ya, 100 juta bisa lebih. Jadi aku pengen ya itu yang milenial itu Iya. banyak. Kemarin kita sudah 2 kali rapat, 3 kali maaf, 3 kali rapat itu ada yang antusias sosialisasi itu dia ingin mengembangkan dan juga kita juga mengundang yang stakeholder dari Sunpred. Jadi insya Allah doakan tahun ini Amin. bertambah. Jadi memang sudah banyak sebetulnya Iya, kolaborasi dengan mungkin akademisi segala macam, tapi mungkin kadang-kadang belum terekspos gitu Bu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti setelah podcast ini jadi semakin terekspos Bu. Iya, mudah-mudahan. Karena kita tahu juga tadi yang seperti Bu katakan, melon ini juga salah satu usaha yang menjanjikan juga. Iya. Kalau tidak salah di Lamongan yang baru-baru ini Sukotati ada Bu ya? Ada. Sukotati atau Turi itu kalau tidak salah. Sebagian besar ada, Sekaran ada, yang banyak itu di Merondong. Di Solokuro ada banyak Mas sudah hampir. Sudah banyak. Iya, di Mantep juga ada. Banyak ya. Mungkin tinggal Nimbang juga ada. Petani ini salah satu kalau saya Bu ya, kalau saya pribadi banyak mungkin petani ini yang hanya mementingkan kuantitas, artinya sedikit mengesampingkan kualitasnya. Betul. Jadi mungkin kalau kita tahu, kita tidak menyudutkan salah satu daerah atau tidak, karena memang mungkin ya sudah lah, yang penting ditanam hasil dijual. Tetapi seandainya mungkin kalau kita bisa mencontoh Thailand misalnya, pertaniannya yang lebih modern, kemudian lebih sehat, mungkin buah kelapanya sama-sama buah kelapa, tapi kenapa harga kelapa Thailand itu bisa lebih mahal? Pepaya termasuk. Padahal Indonesia ini ditanam apa aja hidup gitu Bu ya. Iya, mungkin bisa berinovasi, melonnya dibentuk kotak kayak di Jepang. Akhirnya kan orang kan sebenarnya sama rasanya, mungkin rasanya sama, tapi karena bentuknya yang menarik akhirnya harga jualnya lebih mahal gitu. Mungkin itu salah satu nanti bisa yang dikembangkan oleh petani milenial kita. Jadi harus mempunyai inovasi yang seperti itu. Gak cuman aku ngincer melon aja, tak bentuk ya atau entah dimodifikasi warnanya jadi pelangi atau segala macam, itu mungkin lebih menarik Bu ya. Next mungkin bisa mungkin bisa seperti itu. Nah kemudian Bu, sekarang pertanyaan tentang sinergi nih Bu. Dinas Pertanian bersinergi dengan Kodim Lamongan, dengan pemerintah daerah sendiri itu dalam mendukung ketahanan pangan ini seperti apa sih Bu? Sangat-sangat, karena memang Pak Presiden itu memang sudah memberi itu ya, kalau kita kerjasama dengan Kodim atau TNI itu mengenai padi, kalau dengan Polri itu mengenai jagung. Ya. Jadi kita sangat terbantu sekali karena dengan kita diberi target LTT, kayak kita ada bantuan benih, itu kita dikawal sama, kalau yang di kecamatan itu apa? Babinsa ya? Nah, Babinsa itu kita benar-benar PPL itu dikawal, jadi biar nggak ada yang nakal-nakal gitu, kalau sama sekali. Orang yang berseragam loreng kan rada wedi gitu. Jadi kita sangat terbantu sekali. Kemudian ada lagi ya yang tadi itu dari Kodim ada inovasi padi PMJ, walaupun masih baru, masih secara gedok tular aja, itu mudah-mudahan nanti bisa disertifikasi, bisa dilepas, bisa jadi ikonnya, betul ikonnya Lamongan, karena hasilnya juga insya Allah bagus. Iya, mudah-mudahan. Amin. Jadi memang sudah terprogram dengan baik gitu ya, sudah berjalan dengan kita baik. Kita memang kan nggak bisa kerja sendiri Mas, makanya kita harus kerja sama, karena bukan superhero tapi super tim ya. Super tim. Artinya memang kalau salah satu ini tidak mendukung juga pasti kegiatan seperti ini agak susah gitu Bu ya. Artinya sinergi kolaborasi seperti yang dicantumkan dan sinergi kolaborasi gitu ya. Sekoboran, sinergi kolaborasi untuk ketahanan pangan gitu ya. Nasional. Nah, kemudian Bu, kalau menurut Bu Devi sendiri, indikator keberhasilan dari ketahanan pangan itu menurut Bu Devi, bukan menurut Dinas Pertanian ini. Kalau saya tanya secara personal kepada Bu Devi, indikator dari sebuah daerah atau negara keberhasilan program ketahanan pangan itu seperti apa sih Bu? Kalau saya dari dinas saja ya. Kalau negara dinas, terlalu Kalau negara mungkin kan kita biar nggak ekspor, nggak impor beras. Mungkin kalau yang dari kami itu indikatornya ya itu peningkatan produksi aja. Mudah-mudahan dengan adanya target LTT kita bisa, kan kita tahun kemarin 1.140.000 hektar. 1.140.000 ton per hektar
padi, kemudian kalau tahun ini bisa ditambah targetnya dari 155.000 hektar menjadi 192, insya Allah. Nah, jadi kita bisa surplus, Iya, surplus iya. untuk 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 ya kebutuhan. untuk jangka panjangnya itu untuk negeri. Jadi kita bisa Oke. ya antar daerah mana yang kekurangan karena memang pertanian Oh, Lamongan seperti itu, padi itu Bu, kan ya. nomor satu ya se-Jawa Timur. Jadi kalau memang ada surplus itu mungkin bisa diperbantukan ke untuk daerah Bisa, lain gitu, Bu. iya Nah, betul. ini saya baru tahu ini, Bu. Jadi Iya, karena memang makanya saya agak tertarik mengulas ketahanan pangan mungkin khususnya di bidang pertanian, Bu, ya. iya, Karena saya mungkin bukan orang sawah. Maksudnya dalam arti saya tidak punya sawah. Dari kecil saya tidak punya sawah. Orang iya. tua saya tidak pernah ke sawah. Jadi memang betul-betul hal pertanian itu adalah hal yang baru bagi saya. Oh Artinya dengan iya, begini benar, Bu. Saya dapat ilmu banyak dan ini juga baru tahu bahwa mungkin kalau pada saat kegiatan itu surplus mungkin nanti yang Ibu katakan itu bisa untuk daerah-daerah yang mungkin kurang gitu, Bu, ya, artinya. iya, Berarti boleh dikatakan kalau Jawa Timur ini Lamongan termasuk peringkat pertama gitu, iya Bu, di Jawa Timur. di Jawa Iya. Timur. Kemudian setelah Lamongan ada daerah mana gitu? Setelah Lamongan itu Ngawi, Ngawi. Ngawi, iya. Nah, berarti ketika mungkin lahan-lahan atau daerah-daerah lain ini kurang produktif itu, misalnya mungkin memang di daerah tersebut kekurangan bahan bahan pertaniannya Iya atau beras memang misalnya atau iya ya kita kan saling atau sinergi itu memang Mas. sebenarnya lokasinya yang tidak cocok ditanam padi dan segala Mungkin kita macam. juga kalau di Lamongan kan memang Oke, kita tambah sampai oke, surplus padi oke iya. gitu Kan ya. bisa dikirim ke Madura, bisa dikirim ke mana saja, ya Ya, ke mungkin seperti wilayah Malang itu Mojokerto, kan lebih iya. banyak ke wisata dan buah-buahan gitu, Bu, ya. Mungkin, Jadi iya. mungkin padinya agak agak kurang gitu dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain. Betul, Nah, betul. kemudian Ibu upaya dari Dinas Pertanian dalam memastikan program ketahanan pangan ini bisa berkelanjutan untuk di masa yang akan datang. Salah satunya. Ya kalau yang di masa akan datang ini kita kan apa ya, selain tadi concern pada saprodi ya, Ya, kita membantu, kita ini bisa walaupun tidak bisa sosialisasi besar, tapi paling tidak kita untuk memperkuat pertanian, yaitu kita kalau bisa apa membeli produk lokal, yaitu tadi kita membeli cintailah produk-produk produk dalam negeri, Bu, ya. betul. Jadi kayak di Lamongan ya, saya sendiri merasakan kalau misalnya kita beli berasnya di Lamongan kan lebih murah, nggak Iya. ada ongkos kirimnya daripada di luar. Kemudian juga selain padi itu ada melon. Itu mereka para petani yang melon itu kalau kita beli itu lebih murah loh Mas daripada Iya, kita beli di Hoki, di Range Market. betul, Saya sendiri kadang betul. kalau ke supermarket, ya Allah iki padalan Iya, petaniku hanya dibeli per kilo itu berapa? 15 sampai 20.000. betul. Di sana itu bisa 40.000, Iya, 50.000. Kasihan kan petani, makanya betul. mending kita mensejahterakan petani. Betul sekali, Bu. Betul. Selain Mungkin itu juga kita berterima kasih pada Pak Presiden yang mengenai padi ya Mas, harga itu kan gabah, ada harga ada gabah itu standar. iya sudah 6.500 ini lagi apa ya excited Iya, sekali betul sekali. petani itu nanam bahkan bisa sampai 7.200 itu Iya, pernah ya memang mungkin seneng kan di ya salah satu daerah mungkin masih ada yang di bawah itu, tapi iya sebetulnya ya itu ini tadi sudah bagus Mas sudah dulu kan bagus, hanya Pak. 4.000 Betul, 5.000 sekarang standarnya 6,5 nggak boleh betul. di bawah itu Nah, Insya Allah petani sejahtera itu kan harapan kita ya harapan kita semua. Nah, artinya memang kita kembali lagi ke mindset kita tadi gitu, Bu. Kalau mungkin dari bawah, dari petani yang saya bilang tadi tidak hanya mementingkan kuantitas tapi juga kualitas. Artinya kalau mereka menyediakan produk yang bagus, kita sebagai konsumen dalam arti juga pasti tidak akan berpaling ke produsen yang lain gitu. Betul. Pasti kenapa sih? Kalau di Lamongan ini ada penyedia barang yang bagus, yang kualitasnya oke, kita harus cari yang lain. Dengan Iya, begitu, setelah kita konsumsi dari produk lokal, artinya ini juga akan mendapat income yang lebih baik di bawah keprodusen kita sendiri itu. iya, Nah, artinya juga makanya itu petani atau dan segala macam tingkatkan kualitasnya tidak hanya kuantitas. betul. Kemudian salah satunya mungkin sekarang adalah kalau boleh saya bilang pengiklanan. Jadi Iya itu. itu juga Iya, berpengaruh juga, iya Bu, ya. betul betul. Nah, Itu sangat berpengaruh. zaman Makanya sekarang, betul. Saya sendiri kadang saya tuh kan seneng ya kalau petani itu misalnya kadang kan telepon Bu Devi saya mau panen.
saya itu hanya tidak memberikan apa-apa, hanya mengapresiasi. Iya. Oh iya, kita memetik melon atau kita panen apa gitu. Itu kan terus, Bu nanti saya Konten masukkan ini. medsos gitu. Jadi saya tuh waduh kayak artis. Tapi itu ternyata sangat berpengaruh sekali bagi Berpengaruh mereka, sekali. betul. Nah, Akhirnya berbondong-bondong datang gitu ke tempat mereka sendiri. betul sekali Bu, Iya. karena apa yang sekarang mungkin jadi viral gitu, Betul, viral Iya, itu iya. sangat-sangat berpengaruh. cepat sekali. Betul, ya. Sekarang medsos itu sudah ndak hanya jam-jaman ya. Betul. Mungkin menit atau detik Iya. itu langsung cepet serut Langsung cepat berita menyebar itu. beritanya. Betul. Artinya sesuatu yang baik juga pasti nanti hasilnya pasti baliknya ke kita baik Betul. juga. Tetapi ya mungkin ada yang berpikiran, yang penting saya sekarang dapat harga tinggi, terserah besok. Nah itu mungkin kalau saya bilang itu pemikiran yang salah. Untungnya hanya mungkin sekali. Tapi selanjutnya orang Iya. pasti akan kapok. Kontinuitas itu yang Betul, penting. betul. Konsisten. Konsisten, ya. Nah mungkin nanti sebelum kita akhiri nih Bu, pesan dari seorang Bu Devi sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan juga Hortikultura Dinas Pertanian Lamongan kepada mungkin generasi milenial dan masyarakat khususnya Kabupaten Lamongan. Ya, pesan saya hanya gini, jangan takut menjadi petani karena mungkin iya betul, jangan takut menjadi petani karena dari pertanian itu kita bisa maju, bahkan apa yang kita lakukan itu bukan hanya bermanfaat untuk diri kita atau orang lain tapi bisa untuk negeri ini, untuk bangsa dan negara. Kalau boleh saya ini ditutup dengan pantun boleh? Boleh. Ubur-ubur ikan sepat, ayo kita wujudkan swasembada pangan lebih cepat. Luar biasa sekali. Dan itu tadi kata-kata, kalau saya biasanya itu nutup podcast itu pakai quotes of the day Bu. Nah hari ini saya nggak punya quotes Bu, karena quotesnya sudah ada di video kita. Jadi luar biasa sekali. Tadi mengatakan bahwa Bu, petani adalah penyokong, betul. Penyokong untuk tatanan negara gitu Bu ya. Karena kalau tidak ada petani kita makan apa Mas? Luar biasa sekali. Betul. Itu kata-kata, yang kalau di garis bawah itu tebel banget itu Bu. Iya. Jadi petani itu sangat berjasa sekali buat kita. Baik Bu Devi, terima kasih atas waktunya dan atas pencerahannya hari ini. Saya jadi sama-sama belajar ya. Saya termasuk generasi milenial nggak sih Bu ya? Boleh lah. Setengah milenial, sudah tua soalnya. Saya juga gitu, karena anak saya juga masih muda, kadang masih kalau foto masih agak sepantaran untuk membesarkan diri sendiri, biar nggak dibilang sama tua gitu. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan, kemudian ada apa yang menjadi program dari Dinas Pertanian khususnya dalam membantu program ketahanan pangan di wilayah Lamongan umumnya dan khususnya lagi dan keseluruhan di wilayah Indonesia bisa berjalan dengan baik, bisa mendukung ketahanan pangan, program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Dan solidaritas, sinergitas yang sudah terjalin dengan baik tetap berjalan, sehingga betul-betul membuat Lamongan ini semakin mengkilan gitu ya. Mengkilan, ya. Lamongan mengkilan. Dan sahabat Manakera, demikian tadi bincang-bincang singkat kita dengan Bu Devi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi manfaat dan menjadi inovasi buat kita sekalian yang mungkin pada saat ini masih mempunyai mindset bahwa petani itu bukan sesuatu yang menjanjikan, tapi dalam mindset itu bahwa petani adalah sesuatu yang bisa menyokong tatanan negara. Saya Sersandra Budi Ajusta Kurniawan pamit undur diri. Kita berjumpa di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Jangan lupa tetap stay tune di podcast Bang Takir. Bu, sebelum kita akhiri, kami punya kenang-kenangan. Ada. Wah, saya nggak punya kenang-kenangan. Kami kenang-kenangan untuk Devi mau di sini silahkan diterima Ibu. Terima kasih sekali. Dan terakhir sebelum kita tutup, sedikit aja Bu. Sebelum kita tutup, nanti kalau saya bilang salam Bang Takir, tanggap hingga akhir Bu ya. Gini ya? Gini apa gini? Pakai tangan kanan. Gini, oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Santi Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir.